Itu yang paling simpel tuh, ngerokok. Bahkan kalau misalnya teman-teman melakukan bullying, itu juga bisa tuh diputus KJP-nya. Apalagi teman-teman tawuran, itu bisa banget itu diputus KJP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miras Channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat update informasi dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar dunia KJP karena mungkin banyak dari teman-teman atau ayah bunda yang masih bingung nih dengan KJP atau sedang bertanya-tanya gimana sih kalau mau daftar KJP. Nah, kita simak bareng-bareng yuk. Teman-teman, pertanyaan yang pertama nih, mungkin masih ada yang bingung gimana sih cara daftar KJP. Nah, bagi teman-teman atau ayah bunda yang mau mendaftar KJP, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratannya itu ada dua, yang pertama persyaratan umum dan yang kedua persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umumnya tuh apa aja? Nah, untuk persyaratan umum adalah yang pertama, teman-teman itu atau anak ayah bunda itu harus berumur 6-21 tahun. Nah, dalam hal ini berarti rentang atau jenjang pendidikannya adalah SD sampai dengan SLTA. Yang kedua adalah terdaftar sebagai peserta didik di sekolah swasta maupun sekolah negeri di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Kemudian untuk persyaratan khususnya adalah yang pertama harus terdaftar dalam DTKS. Jadi kalau teman-teman atau anak ayah bunda tidak terdaftar atau belum terdaftar dalam DTKS, maka tidak bisa untuk mendaftar KJP. Kemudian yang kedua, teman-teman itu adalah anak dari panti sosial berdasarkan SK Dinas Sosial. Dan yang ketiga, teman-teman itu merupakan penyandang disabilitas atau anak dari penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah memenuhi persyaratan umum dan khusus tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah kapan nih waktu pendaftarannya? Nah, untuk KJP dalam 1 tahun itu ada 2 kali pendaftaran ya teman-teman dan ayah bunda. Nah, untuk waktunya kapan nanti bisa menunggu informasi dari pihak sekolah. Kemudian nanti kalau sudah tiba waktu pendaftaran, maka apa yang dilakukan? Nah, yang ketiga nih, gimana cara daftarnya? Nah, cara daftarnya adalah teman-teman atau ayah bunda membawa berkas yang diminta sebagai persyaratan ke sekolah untuk diajukan untuk mendaftar KJP. Nah, berkasnya itu apa saja? Yang pertama adalah surat permohonan, kemudian yang kedua surat ketaatan penggunaan KJP, kemudian yang ketiga fotokopi kartu keluarga, dan yang keempat fotokopi KTP. Kalau misalnya jenjang SD sampai dengan SMP, fotokopi KTP dari orang tua atau wali murid. Nah, kalau misalnya jenjang SMK itu kan biasanya sudah 17 tahun dan buku tabungannya sudah atas nama siswa yang bersangkutan, maka fotokopi yang dilampirkan adalah fotokopi KTP dari siswa yang bersangkutan dan fotokopi KTP orang tua atau wali murid. Nah, selanjutnya jika semua berkasnya sudah lengkap, maka silakan berkasnya tersebut dibawa ke sekolah untuk diserahkan ke pihak sekolah agar dapat diajukan untuk mendaftar KJP. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah teman-teman mendaftar, berkasnya sudah diserahkan ke pihak sekolah, maka pihak sekolah akan menginput pendaftaran teman-teman. Nanti selanjutnya sekolah akan melakukan verifikasi kelayakan dokumen dan persyaratan lainnya. Setelah itu nanti akan ada verifikasi dari dinas terkait dan sampai dengan nanti ditetapkan sebagai penerima KJP. Jadi setelah teman-teman atau ayah bunda mengumpulkan berkas ke sekolah, maka selanjutnya ayah bunda dan teman-teman tinggal menunggu saja sampai dengan
nanti ada pengumuman dari pihak sekolah apakah teman-teman itu dinyatakan layak untuk mendapatkan KJP atau tidak. Teman-teman, pendaftar KJP itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah pendaftar lama yang merupakan penerima manfaat KJP yang sebelumnya, dan pendaftar baru. Nah, kalau untuk pendaftar lama, ketika mendaftar KJP di setiap semester, maka yang harus dilakukan adalah menunggu sampai dengan ada pengumuman dari pihak sekolah apakah teman-teman atau anak ayah bunda dinyatakan layak sebagai penerima KJP atau apakah namanya tercantum dalam list penerima KJP di periode berikutnya. Tapi kalau misalnya pendaftar baru, gimana nih, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi setelah teman-teman pendaftar baru mengumpulkan berkas KJP-nya ke sekolah, maka yang dilakukan sama seperti pendaftar yang lama, yaitu menunggu terlebih dahulu sampai dengan nanti ada pengumuman dinyatakan lolos atau tidak sebagai penerima KJP. Nah, kalau dinyatakan lolos, maka langkah yang selanjutnya adalah teman-teman menunggu kembali. Apa yang ditunggu yaitu surat undangan pengambilan buku tabungan dan kartu ATM dari Bank DKI ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada undangan dari Bank DKI, maka teman-teman nanti silahkan datang ke bank cabang DKI yang ditunjuk, biasanya sih di pusat ya, di Bank DKI pusat. Nanti teman-teman akan diminta untuk membawa undangannya dan berkas-berkas yang dibutuhkan. Jadi di sana teman-teman akan diberikan buku tabungan dan kartu ATM. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM, baru teman-teman dapat mencairkan dana KJP-nya. Kemudian kita bisa tahu dari mana nih kalau kita dapat undangan pengambilan buku tabungan. Nah, teman-teman, undangan pengambilan buku tabungan DKI dan ATM-nya itu sebanyak 3 kali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di pemanggilan yang pertama tidak datang, maka selanjutnya teman-teman ada undangan yang kedua. Kalau undangan yang kedua tidak datang juga, ada undangan yang ketiga. Tapi kalau sampai dengan undangan yang ketiga teman-teman itu masih nggak datang juga, maka hangus itu rekening tabungan KJP-nya. Nah, kemudian tahu dari mana nih kita dapat undangan? Nah, biasanya undangan tersebut akan diinformasikan ke pihak sekolah ya teman-teman dan ayah bunda. Tapi teman-teman saya sarankan untuk mengecek secara periodik atau secara berkala di website kjpdevelopment.jakarta.go.id. Jadi teman-teman cek mandiri di situ. Nanti teman-teman pilih yang KJP dan yang periodenya periode tahap berapa dan tahun berapa. Nanti kalau misalnya ada nama teman-teman di situ menerima undangan, silakan dicetak undangannya ya. Kemudian nanti diperhatikan kapan waktu pengambilan buku tabungan dan ATM-nya, jangan sampai terlambat ya. Kemudian apa saja yang harus dibawa berkas-berkas atau dokumennya. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih pencairan dana KJP? Nah, pencairan dana KJP itu ada dua macam juga nih teman-teman. Jadi berbeda dengan teman-teman yang bersekolah di sekolah negeri dengan yang di sekolah swasta. Kalau yang di sekolah negeri itu hanya menerima uang bulanan saja ya. Nah, itu pencairannya setiap bulan, keluarnya di ATM DKI. Tapi kalau untuk teman-teman yang bersekolah di sekolah swasta, selain pencairan bulanan, teman-teman juga bisa menerima bantuan dana SPP. Nah, bantuan dana SPP ini keluarnya atau cairnya itu adalah setiap 6 bulan atau setiap semester. Tapi teman-teman harus mengajukan terlebih dahulu nih bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan dana SPP. Nah, tentang bagaimana cara untuk mengajukannya, teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya. Dan kemudian untuk pencairan dana setiap bulan, kapan ini pencairannya? Nah, pencairannya itu biasanya itu di awal-awal bulan. Nah, cuman saya sarankan agar teman-teman bisa memantau kapan nih pencairannya. Nah, teman-teman bisa memfollow IG dari P4OP. Nah, di situ ada update tuh setiap bulan kapan nih pencairan dana KJP. Jadi kalau misalnya dana KJP teman-teman itu belum cair, teman-teman jangan menanyakan ke pihak sekolah ya, karena pihak sekolah juga nggak tahu tuh kapan dana KJP cair. Karena kan yang
menyalurkan dana bantuannya itu adalah dinas sosial melalui Bank DKI gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada bermasalah nih, misalnya kok nggak cair-cair, teman-teman saya yang lain udah cair. Nah, bisa jadi memang pencairan itu secara bertahap teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini udah cair, coba dicek lagi besok atau besoknya lagi, karena bertahap ya, tidak secara keseluruhan keluarnya, biasa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah hampir 1 bulan yang lain sudah cair, kok saya belum cair. Nah, teman-teman silakan tanyakan ke cabang DKI, teman-teman membuka buku tabungan KJP-nya ya, teman-teman silakan tanyakan di situ kepada pihak Bank DKI. Jadi bukan ke pihak sekolah, karena pihak sekolah juga tidak mengerti teman-teman. Jadi tanyakan ke pihak bank, kendalanya ada di mana nih, nanti pihak bank akan menjelaskan di mana errornya. Kemudian ada juga pertanyaan seperti ini teman-teman, saya sudah daftar KJP melalui pihak sekolah kok tapi nggak lolos, apa ya, di mana ya masalahnya? Nah, teman-teman atau ayah bunda silakan cek kembali kartu keluarganya. Pastikan yang pertama, dalam satu kartu keluarga itu tidak ada anggota keluarga yang memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, jadi kalau misalnya tidak punya mobil tapi namanya dipakai untuk STNK mobil orang lain gitu misalnya ya, nah itu akan terdeteksi bahwa yang bersangkutan memiliki mobil, padahal bukan mobil kita, tapi karena nama kita dipakai untuk membeli kendaraan orang lain, nah maka nama kita yang terdeteksi. Karena apa? Karena antara dinas sosial dengan Samsat itu datanya itu langsung terkonek ya teman-teman, secara otomatis terkonek gitu. Jadi ketahuan tuh dari NIK teman-teman dan ayah bunda kalau misalnya NIK-nya itu dipergunakan untuk pembelian kendaraan roda 4, nah maka otomatis itu datanya akan cancel ya, pengajuannya akan tercancel. Meskipun mungkin di pengajuan berkas sebelumnya mungkin dinyatakannya misalnya ngakunya nggak punya mobil gitu, tapi tetap aja teman-teman nanti akan terdeteksi ketika verifikasi oleh dinas sosial melalui NIK keluar tuh, oh ternyata ada mobil gitu ya. Jadi percuma juga menyalahgunakan data gitu ya, karena otomatis akan terdeteksi oleh dinas sosial. Kemudian cek juga nih, apakah dalam satu keluarga itu ada anggota keluarga yang memiliki aset ya berupa tanah atau bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar, totalnya di atas 1 miliar. Nah itu terdeteksi juga tuh teman-teman dari NIK-nya, NIK dalam satu kartu keluarga yang bersangkutan gitu. Nah kemudian selanjutnya cek lagi nih, apakah dalam satu kartu keluarga itu ada anggota keluarga yang merupakan PNS ya, atau P3K ya, atau anggota DPR, DPRD. Nah kalau ada, nah itu akan terdeteksi juga. Atau apakah ada dari anggota TNI atau kepolisian, nah itu akan terdeteksi juga. Nah itu tidak bisa, itu otomatis akan cancel pengajuannya. Kemudian selanjutnya nih, setelah dilakukan verifikasi atau pengecekan ke rumah, ternyata di rumahnya itu menggunakan air kemasan galon bermerek ya teman-teman. Nah itu juga akan mempengaruhi pengajuan dari KJP teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya di dalam satu keluarga itu nggak ada kok yang punya kendaraan roda 4, nggak punya NJOP di atas 1 miliar, kemudian minumnya bukan dari air kemasan bermerek kok, tapi nggak lolos KJP-nya gitu. Nah teman-teman silakan tanyakan hal ini kepada pihak dinas sosial gitu. Salahnya di mana nih gitu, teman-teman silakan mengacu ke sana gitu ya. Karena untuk P4OP juga itu mendapatkan rekomendasi tentang data DTKS itu dari dinas sosial. Ya kalau teman-teman atau ayah bunda mau bertanya ke P4OP juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman silakan bertanya apakah ke dinas sosial ataukah ke P4OP. Tapi kalau saya sarankan sih langsung ke dinas sosialnya, karena datanya bersumber dari sana. Dan sekali lagi kalau misalnya teman-teman tanyakan ke sekolah, ya sekolah nggak tahu juga gitu loh. Kalau memang sekolah sudah menginput ya, tapi ternyata tidak lolos, ya sekolah nggak ngerti juga nggak lolosnya karena apa gitu loh. Karena yang
Sekolah itu kan, tugas dari sekolah itu mereka hanya menginput data atau berkas yang sudah diterima oleh pihak sekolah. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana itu berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecekan nih, misalnya teman-teman sudah mengecek ke dinas sosial gitu ya misalnya, atau ke P4OP, nah ternyata datanya itu tidak ditemukan. Nah, kalau data tidak ditemukan, itu biasanya teman-teman ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sekolah tidak menginput, atau yang kedua teman-teman tidak mengumpulkan berkas ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih, sekolah tidak menginput. Nah, kenapa sekolah tidak menginput? Nah, bisa jadi sekolah tidak menginput ya karena mungkin ayah bunda atau teman-teman itu tidak mengumpulkan berkas KJP-nya. Nah, gimana sekolah menginput? Ya kan? Kalau mau teman-teman mau masuk ke dalam kategori penerima KJP, ya teman-teman harus daftar. Jadi misalnya teman-teman ini penerima lama KJP ya. Nanti ketika di semester berikutnya teman-teman itu harus daftar lagi. Istilahnya tuh kayak daftar ulang teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman cuma daftar sekali kemudian berharap seterusnya dapat KJP terus. Jadi setiap semester itu harus daftar lagi. Ya, misalnya sekarang kelas 10 semester 1, nanti di semester 2 daftar lagi, di semester 3 daftar lagi, semester 4 daftar lagi gitu. Jadi setiap semester tuh daftar gitu. Nah, kalau teman-teman di semester 1 daftar, kemudian di semester 2 tidak daftar, ya jangan berharap masuk ke dalam kategori penerima KJP kalau dinyatakan lolos ya. Karena sekolah tidak punya berkas untuk menginput data pendaftaran dari teman-teman atau anak ayah bunda gitu. Jadi setiap semester tuh harus daftar lagi, dan daftar lagi. Namanya juga kita mengajukan ya teman-teman, mengajukan bantuan beasiswa pendidikan ya. Kita harus mengajukan terus setiap semester gitu. Sama untuk kayak KJMU juga sama, mengajukan juga. Cuman kalau untuk KJMU untuk tahun 2025 ini pengajuannya itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian teman-teman ada pertanyaan nih, kok KJP saya diputus gitu. Kalau KJP teman-teman diputus ya atau diberhentikan, tadi cek kembali nih di kartu keluarga ya, yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Atau yang kedua, coba ditelaah kembali apakah teman-teman atau anak ayah bunda ini melanggar peraturan dari sekolah tidak gitu. Karena jika teman-teman atau anak ayah bunda melanggar tata tertib dari sekolah ya, atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh dinas sosial sebagai penerima KJP, maka sekolah berhak memberikan rekomendasi kepada dinas terkait untuk memutus atau memberhentikan KJP teman-teman karena melanggar peraturan. Contoh yang paling simpel ya, teman-teman ngerokok aja nih ya. Kalau teman-teman ngerokok atau anak ayah bunda ngerokok, itu pihak sekolah itu punya hak untuk memberikan rekomendasi kepada dinas sosial untuk memutus KJP teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kita kan butuh ya teman-teman ya dana bantuan ini untuk biaya sekolah, maka sudah selayaknya teman-teman mengikuti peraturan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya peraturannya itu tidak boleh merokok, ya teman-teman jangan ngerokok gitu loh kalau masih mau terima KJP gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu diputus ya jangan komplain juga, karena peraturan itu sudah jelas ditetapkan oleh dinas sosial. Itu yang paling simpel tuh, ngerokok. Bahkan kalau misalnya teman-teman melakukan bullying, itu juga bisa tuh diputus KJP-nya. Apalagi teman-teman tawuran, itu bisa banget itu diputus KJP-nya. Bahkan saya pernah menemui kasus ya, ada yang melakukan tawuran, kemudian karena datanya terkoneksi ya, maka dinas terkait ya itu bisa langsung menghubungi dinas sosial untuk meminta KJP anak tersebut itu dicabut. Jadi teman-teman jangan mentang-mentang udah dapet KJP terus ngerasa aman gitu ya, karena teman-teman tetap dipantau nih oleh pihak sekolah gitu ya. Dan seyogyanya kalau misalnya teman-teman sudah punya KJP, dipergunakan sebaik mungkin ya untuk biaya pendidikan, jangan untuk yang lain-lain, karena peruntukan dari KJP adalah untuk biaya pendidikan sekolah.
Teman-teman kira-kira masih ada tidak pertanyaan lain nih yang masih dibingungkan nih atau masih menjadi pertanyaan buat teman-teman? Nah, kalau misalnya ada, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nah, moga-moga video kali ini sedikit banyaknya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman atau ayah bunda. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.